그냥 딱 봐도 네 인생의 걸림돌이다 새끼다. 준이는 걸림돌 아니야. Kali ini Minute akan membahas drama Korea yang berjudul Study Group. Tanpa berlama lagi, episode 4, Markio, mari kita review. Dan inilah korban sepal-sepil kedua setelah Yoon Gamin, yaitu si murid berambut merah bernama Lee Jun. Sejak muda ia terobsesi untuk menjadi kuat. Penampilannya sih sudah sangar begitu, dengan rambut merah menyala. Tapi entah kenapa usaha selalu mengkhianati hasil, karena ia masih saja selalu kalah dalam bertarung, hingga akhirnya mendengar sepal-sepil. Jika masuk ke STM Yusong, maka akan menjadi hebat. Dan disinilah Lee Jun sekarang, dengan semangat masuk sekolah dengan tujuan bertarung dan membuktikan dirinya itu kuat. Dari peringkat bawah, pertarungan demi pertarungan Lee Jun jalani, hingga kini ia berada di posisi ke-17. Tapi apapun usahanya setelah itu, peringkatnya tetaplah ada di situ-situ juga. Lalu suatu hari ia melihat Yoon Gamin yang sedang bertarung. Wah, Lee Jun pun langsung takjub. Jadi kini ia pun memohon pada Gamin untuk mengajari beberapa teknik padanya. Tapi tentu Gamin mah tak sudi. Tapi begitu Lee Jun mengatakan jika ia bersedia untuk ikut belajar, Gamin akhirnya baru sudi menemuinya. Dan selagi Gamin juga yang lainnya menjenguk ibu guru, Lee Jun pun disuruh mengerjakan soal. Namun pada saat mereka kembali, lah si Lee Jun mah sudah kabur. Tapi ternyata dia tidak kabur. Tadi saat dia mengerjakan soal, datanglah om-om berkuncir klimis, bertanya di mana Yoon Gamin berada. Dan entah apalah, si Lee Jun malah mengakui jika dirinya adalah Yoon Gamin. Lee Jun pun segera dibawa oleh si om berkuncir tadi. Dan dalam perjalanan ia mengingat jika dulu sering dirisak oleh anak lain. Lalu datang temannya membantu. Namun saat mereka sudah besar, teman itu pun pergi meninggalkannya karena ia telah bergabung dengan sebuah geng. Pria berkuncir mulai memperkenalkan diri sebagai Oh Jang-ho, pengintai dari geng Yunbaek. Ia pun mulai menjelaskan jika geng Yunbaek memberi kesempatan pada 3 murid teratas di setiap sekolah untuk menjadi prajurit cadangan geng Yunbaek. Tugasnya sepele, yaitu mengambil kunci mobil yang ada di depan sana. Tapi si rambut merah harus melawan para prajurit cadangan juga. Dan tanpa kenal takut, si Lee Jun pun melawan mereka semua. Tapi ya Lee Jun itu hanya modal petantang petenteng. Jadi ia pun dengan mudah dibekuk dan Lee Jun pun babak belur parah. Oh Jang-ho akhirnya menyadari jika siswa ini bukanlah Yoon Gamin. Buang-buang waktu saja. Di rumah sakit, Lee Han Gyong dimintai keterangan oleh seorang polisi yang sepertinya mereka saling mengenal karena kasus tahun lalu. Kira-kira kasus apa ya itu? Si polisi muda pun membatin kenapa Han-ul bisa tahu namanya. Sebuah anak yang sangat berbeda dengan anak seusianya. Dan ternyata grup belajar dibagi 2 kubu. Sehyun dan si cewek imut cute mendatangi kantor polisi. Sedangkan Gamin, Gunyop juga Jiwoo datang di waktu yang tepat. Mendatangi Lee Jun yang sudah babak belur itu dengan keren sambil membawa kertas ujian Lee Jun. Gamin pun mengumumkan jika Lee Jun telah lulus sebagai anggota grup belajar. Oh Jang-ho akhirnya menyadari jika siswa berkacamata di hadapannya adalah Yoon Gamin yang asli. Kini akhirnya dites ulang. Jika Gamin bisa mengambil temannya itu, maka ia akan lulus. Dan untungnya pada jagoan neon, Jiwoo yang seorang gadis pun dengan tangkas melawan. Tapi meski begitu, para pria itu memanglah sangat tangkas. Untungnya Gamin selalu ada di setiap dibutuhkan. Kini Gamin pun berhadapan dengan si om kunciran. Namanya juga sudah dewasa, si om ternyata sungguh tangkas. Jago pisan melawan Gamin yang masih anak SMA itu. Hingga Gamin terjungkal berkali-kali. Tapi si om baru menyadari jika Gamin sudah sengaja mengalah. Hanya agar si om menggeserkan kakinya dan tidak menginjak kepala Lee Jun yang sudah terkulai tak berdaya itu. Si om keheranan kenapa Gamin begitu setia pada anak babak belur ini.
Padahal ia sama sekali tak berdaya dan hanya akan menjadi penghalang saja. Tapi kata Gamin, Lee Jun itu lebih dari apapun. Gamin jadi kesal. Jadi ia pun menggunakan teknik terlarang dari paman. Dan tanpa basa-basi, Gamin menyerang si Om dengan membabi buta. Serangan sepihak, sungguh tanpa ampun, bahkan sampai tembok pun runtuh dibuatnya. Si Om langsung KO. Dan dikira sudah beres, lah mobil putih yang dikira kosong ternyata melaju dengan kecepatan penuh. Lee Jun pun mencoba bangkit dan menarik Gamin menjauh dari mobil itu. Yang untungnya keduanya berhasil selamat. Dan tara, ternyata ada lagi psikopat ganteng yang baru. Melihat tingkahnya, sepertinya murid itu adalah ketua dari geng Yunbaek. Dia pun langsung suka pada Gamin karena kelihayannya itu. Dan sepertinya ia mengenali Gunyop. Sengaja banget membuat Gunyop emosi hingga keduanya pun kejar-kejaran. Dan tepat saat itu polisi bawaannya Seon pun datang, geng itu pun segera dibekuk. Sungguh menarik, si psikopat bertopi itu ternyata komplotannya Pi Hanul, duo troublemaker. Entah apa maksudnya Hanul memberikan bintang-bintang pada fotonya Gamin. Dan tanpa pamitan, teman-teman kebingungan karena si psikopat bermata empat alias Gamin sudah tak ada di samping mereka lagi. Kelompok belajar pun membuat grup obrolan. Grup itu kini sudah komplit dan kini sebagai ketua kelompok, Gamin tambah memfokuskan diri untuk berlatih otot agar ia bisa fokus belajar. Akhirnya mereka kini bisa belajar kelompok juga. Sungguh sangat keren karena kemana-mana kini mereka selalu berlima. Tapi si rambut gondrong dari komite sekolah masih petantang-petenteng menghentikan mereka. Tapi nyali mereka kini ciut. Tak lama Lee Han-gyong muncul. Ternyata ia sudah sembuh. Wah, senang sekali karena kini personil benar-benar sudah komplit. Dan Jun, si Go Chujang langsung merasa mendapat jackpot. Sungguh grup yang legenda karena kini guru legend yang ditikam itu ternyata adalah mentor mereka. Lee Han-gyong segera menghadap ke wakil Capsek, memberikan formulir dan nama anak-anak dari grup belajar yang sudah ia buat. Si wakil Capsek mah kesal sekali, tapi dulu ada juga guru yang sama mengesalkannya dengan Lee Han-gyong. Tapi entah kemana guru itu kini. Lee Han-gyong mulai mengumpulkan murid-muridnya. Hal pertama yang mereka lakukan adalah pertemuan pertukaran grup belajar. Mereka akan pergi ke Seoul untuk hal itu. Wah, hal itu pun membuat Gamin jadi tak bisa tidur saking senangnya hingga ia datang terlambat. Sedangkan teman-temannya kini sudah berpakaian warna-warni. Apalagi si Go Chujang, sungguh pakaian yang nyentrik. Baru datang ke Seoul tapi ternyata mereka sudah berani sok kuat di hadapan dua pria yang mengatai mereka udik. Tapi buru-buru mereka mengusir dua pria itu saat guru mereka datang. Kini mengikuti arahan dari Lee Han-gyong, mereka pun dibawa ke sekolah yang sangat besar. Anak-anak diminta memberitahu Gamin juga untuk datang ke SMA Manil. Awalnya anak-anak diajak ke room tour, melihat para murid yang sedang asik belajar. Tak berhenti-berhentinya anak STM Yusong itu menganga. Murid pintar mah beda. Mereka terlihat seolah tak suka dengan kedatangan anak STM yang nyentrik ini. Dan kini mereka pun dipersilahkan untuk saling berkenalan. Tapi yang ada murid-murid pintar itu mah pada sibuk belajar. Sedangkan Sehyun dan si imut cute hanya bisa takjub dengan semua peralatan alat tulis para anak pintar itu sambil berbicara dengan berbisik-bisik. Dan Gamin ternyata sudah sampai di sekolah yang diberitahukan oleh Jiwoo, yaitu sekolah Manik. What? SMA Manik? Jiwoo ternyata salah ketik nama sekolah. Jiwoo dan si Go Chujang Jun pun malah tertawa. Merasa tak mungkin ada nama SMA itu. Tapi kenyataannya SMA Manik itu memang ada dan tepat berada di sebelahnya SMA Manil. Sedangkan Gamin yang polos tak tahu apa-apa masuk begitu saja ke dalam sekolah itu. Dan episode 4 pun berakhir di situ.